Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Nabi Yahya alaihissalam. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuannya seraya berkata, Ya Tuanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa." Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedangkan ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, yaitu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh." Quran Surat Ali Imran, ayat 38 hingga 39. Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah, selagi ia masih anak-anak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa. Dan ia adalah seseorang yang bertakwa, banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, serta orang yang durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari itu ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkannya kembali. Quran Surat Maryam, ayat 12. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan memperoleh seorang anak yang namanya adalah Yahya. Sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Quran Surat Maryam, ayat 7. Inilah Yahya, seorang nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi bahwa sebelumnya tak seorang pun yang serupa dengannya, yaitu seorang nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata tentangnya, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami. Quran Surat Maryam, ayat 13. Sebagaimana Hidi diberi ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Yahya diberi rasa cinta dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hanan ialah ilmu yang luas, yang terkandung di dalamnya sesuatu kecintaan yang dalam terhadap makhluk dan alam semesta. Hanan ialah salah satu dari tingkat cinta yang bersumber dari ilmu. Yahya adalah seorang nabi yang menjadi cermin dari ibadah, zuhud, dan cinta. Nabi Yahya alaihissalam mengungkapkan cinta kepada semua makhluknya. Ia dicintai oleh manusia, burung-burung, binatang buas, bahkan gunung dan gunung. Darah daging Nabi Yahya tertumpah ketika beliau berusaha mempertahankan kebenaran yang disampaikannya di istana raja yang zalim. Peristiwa tragis itu berkaitan dengan seseorang penari pelacur. Para ulama banyak menyebutkan keutamaan dari Nabi Yahya. Yahya hidup sezaman dengan Nabi Isa alaihissalam dan termasuk kerabat dekatnya dari sisi ibu. Ada hadis yang meriwayatkan bahwa Yahya dan Isa pernah bertemu pada suatu hari itu. Kemudian Isa berkata kepada Yahya, "Mintakanlah ampun bagiku, wahai Yahya. Sesungguhnya engkau lebih baik daripada aku." Kemudian Yahya berkata, "Mintakanlah ampun bagiku, wahai Isa, karena engkau lebih baik daripada aku." Lalu saat itu Isa pun berkata, "Tidak, engkaulah yang lebih baik daripada aku. Engkau mengucapkan salam kepadaku, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan salam kepadamu." Kisah tersebut menunjukkan keutamaan Yahya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam kepadanya pada saat hari ia dilahirkan, hari ia mati, dan pada hari ia dibangkitkannya kembali. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah pergi dan menemui para sahabatnya. Pada suatu hari, beliau mendapati mereka sedang menyebut-nyebut keutamaan para nabi. Ada yang mengatakan, Musa kalimullah, seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah. Ada pula yang mengatakan, Isa ruhullah, tiupan roh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ada juga yang mengatakan Ibrahim Khalilullah, seseorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah para sahabat berbicara tentang para nabi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati mereka tidak menyebut nama Yahya, kemudian beliau berkata, "Di manakah putra seorang syahid yang mendapatkan banyak penderitaan serta memakan pohon karena takut dosa? Di manakah Yahya bin Zakaria?" Sementara itu, datanglah musim semi di Palestina, dan bumi tampak semakin menghijau, serta langit semakin terang. Bulan dengan cahayanya menembus puncak-puncak pohon, serta banyak kebun-kebunan. Bunga-bunga mawar dan jeruk semakin berkembang dan baunya tersebar ke udara. Burung-burung yang sedang berterbangan tampak bernyanyi dan melantunkan lagu-lagu kegembiraan di tengah-tengah suasana yang ceria dan penuh dengan keindahan. Kemudian lahirlah Yahya. Kelahiran Yahya dipenuhi banyak mukjizat. Beliau lahir pada saat ayahnya Zakaria berusia lanjut, sehingga tampak seakan-akan ia putus asa karena tidak ada mempunyai keturunan yang bersumber dari hati Nabi Zakaria yang suci dan tulus. Nabi Yahya alaihissalam lahir di tengah-tengah masa yang dipenuhi dengan puncak-puncak kesucian, sebagaimana juga dihiasi dengan puncak kezaliman. Maryam adalah simbol puncak kesucian di zamannya. Mihrabnya penuh dengan bau yang harum, yang memancarkan kalimat sholat yang terus-menerus, dan zikir yang bersumber dari hati yang suci. Masjid tampak dipenuhi dengan gelombang orang-orang yang sholat, dan orang-orang mukmin yang sedang berzikir. Namun nun jauh di sana kezaliman tetap menyembunyikan genderangnya. Yahya dilahirkan, dan masa kecilnya tidak seperti lazimnya masa yang dilalui oleh anak-anak. Umumnya, anak-anak saat itu bermain hal-hal yang tidak berguna, sedangkan Yahya tampak serius sejak beliau kecil. Anak-anak kecil itu merasa senang dan terhibur ketika mereka menyiksa binatang. Sementara Yahya justru memberi makan binatang-binatang dan burung dari makanannya sebagai bentuk belas kasihan daripadanya. Bahkan, terkadang Yahya sendiri makan dari daun-daun pohon atau buahnya. Ketika beliau menginjak usia dewasa, maka cahaya wajahnya semakin bersinar dan hatinya penuh dengan hikmah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahya alaihissalam adalah seseorang yang menyukai membaca sejak usia dini. Beliau rajin membaca dan serta menggali ilmu. Ketika beliau masih kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya, "Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih anak-anak." Yahya alaihissalam mendapatkan perintah saat beliau masih kecil untuk mengambil kitab dengan kekuatan, yakni hendaklah ia belajar kitab dengan penuh ketelitian, yaitu kitab syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kemampuan untuk mengetahui syariat dan memutuskan perkara manusia saat beliau masih kecil. Yahya adalah orang yang paling alim di zamannya dan paling banyak menerima hikmah. Beliau mempelajari syariat secara sempurna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kekuasaan saat beliau masih kecil. Beliau mampu menyelesaikan persoalan di antara manusia dan menjelaskan mereka rahasia-rahasia agama. Bahkan, beliau mengenalkan mereka jalan kebenaran dan mengingatkan mereka dari jalan kesalahan. Kemudian Yahya semakin dewasa dan ilmunya makin bertambah, serta kasih sayangnya pun makin meningkat, baik kepada kedua orang tuanya maupun kepada binatang. Kasih sayang Nabi Yahya alaihissalam meliputi segala sesuatu. Beliau mengajak manusia untuk bertaubat dari dosa mereka. Beliau memandikan mereka di sungai Jordania agar mereka menyucikan diri mereka dengan cara taubat. Beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana tidak terdapat seseorang yang tidak suka kepada Yahya atau menginginkan keburukan baginya. Yahya alaihissalam seseorang yang sangat dicintai oleh masyarakatnya karena ia memang seseorang yang penyayang, seseorang yang bertakwa, seseorang yang alim, dan seseorang yang berbudi mulia. Beliau keluar dan pergi ke gunung. Bahkan, gurun dan tinggal di dalamnya selama berbulan-bulan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menangis di hadapannya serta sholat.
Beliau merasakan kedamaian di daratan. Bahkan beliau tidak memperhatikan makanannya. Beliau makan dari daun-daun pohon, serta minum dari air sungai. Bahkan beliau makan belalang dan juga rumput. Beliau tidur di gua manapun yang ditemuinya. Terkadang beliau masuk di suatu gua gunung, lalu beliau menemukan binatang buas di dalamnya, seperti serigala atau singa. Namun karena kesibukannya dan konsentrasinya saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak lagi memperhatikan serigala atau singa. Serigala dan singa itu melihat Nabi Yahya, lalu mereka mengetahui bahwa ini adalah seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berbelas kasih kepada binatang. Maka binatang buas-buas itu menundukkan kepalanya dan meninggalkan tempat itu dengan tenang, sehingga Nabi Yahya tidak mendengar suara mereka. Pada kesempatan yang lain, Nabi Yahya alaihissalam memberi makan binatang-binatang buas dengan rasa penuh kasih sayang. Bahkan, beliau tidak makan di malam harinya karena makanannya diberikan kepada binatang-binatang itu. Beliau merasa puas saat menjadikan sholat dan zikir sebagai makanan sebelum beliau memberikan makanan pada tubuhnya. Beliau makan dari daun-daun pohon. Beliau bermalam atau bergadang dalam keadaan air matanya berlinangan saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tenggelam dalam lautan cinta dan rasa syukur kepadanya. Ketika Nabi Yahya berdiri di hadapan manusia untuk mengajak mereka menyembah Allah, maka beliau mampu membuat mereka menangis karena cinta dan rasa khusyuk. Beliau mampu memengaruhi hati mereka dengan kebenaran yang dibawanya, dan beliau menampakkan bahwa beliau memang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Nabi Yahya keluar menemui manusia. Masjid tampak ramai dipenuhi dengan orang-orang. Nabi Yahya alaihissalam berdiri dan beliau mulai berbicara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang telah aku kerjakan, dan aku telah memerintahkan kalian untuk juga mengerjakannya. Hendaklah kalian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Barang siapa yang menyekutukan Allah dan menyembah selainnya, maka ia seperti seorang budak yang dibeli oleh majikannya, lalu ia bekerja dan memberikan tenaganya kepada tuan selain tuannya. Siapakah di antara kalian yang ingin memiliki budak seperti itu? Dan aku memerintahkan kalian untuk melaksanakan sholat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya saat ia sedang melakukan sholat. Oleh karena itu, jika kalian sholat, maka hendaklah kalian berusaha untuk khusyuk. Aku pun memerintahkan kalian untuk berpuasa. Maka siapa yang melakukan demikian, ia seperti seseorang lelaki yang mempunyai bingkisan dari misik yang baunya harum. Setiap lelaki ini berjalan, maka akan terpancarlah bau harum misik darinya. Aku pun memerintahkan kalian agar banyak melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang seperti itu seperti seorang laki-laki yang sedang dicari-cari oleh musuhnya. Lalu ia segera berlindung dalam benteng yang kuat. Dan benteng yang paling kuat adalah zikrullah, dan tiada keselamatan tanpa benteng itu. Nabi Yahya alaihissalam mengakhiri nasihatnya. Lalu ia segera turun dari mimbar dan kembali ke gurun. Di gurun itu hanya terdapat pasir yang berterbangan, dan tiada suara lain selain suara angin dan nafas pohon, serta suara kaki-kaki binatang buas dan gerakan batu-batu gunung. Di sanalah Yahya berdiri di tengah-tengah kesunyian ini. Beliau melaksanakan sholat, kemudian beliau menangis. Kemudian terjadilah pergelutan hebat antara Nabi Yahya dan pemerintah yang berkuasa. Salah seorang penguasa di zaman itu adalah seseorang yang zalim dan sempit akalnya. Kerusakan tersebar di istananya. Ia mendengar berita tentang Yahya alaihissalam. Ia heran karena banyaknya manusia yang memberikan penghargaan dan penghormatan yang luar biasa kepada Yahya, sedangkan ia sebagai seorang raja tidak mendapatkan penghormatan yang demikian besar. Raja tersebut ingin memperkosa istri saudaranya, di mana ia mempunyai anak perempuan yang memiliki kecantikan yang terkenal. Dalam cerita disebutkan bahwa anak perempuan itu mampu melakukan tarian yang sangat mengagumkan sambil memakai 7 helai baju. Setiap ia menari,
Maka terlepaslah setiap baju yang dipakainya. Dan pada saat tarian yang terakhir, ia tampak dalam keadaan telanjang. Kemudian raja bertanya kepada Yahya, apakah ia boleh menikahi istri saudaranya itu? Yahya pun menjawab, itu tidak diperbolehkan. Raja tetap berbicara kepada Yahya dan mendesak kepadanya agar membolehkan menikah dengan wanita yang disukainya itu. Hendaklah Yahya mencari solusi atau fatwa yang sangat memuaskannya. Namun Yahya menolak keras untuk memenuhi permintaan raja itu. Kemudian Yahya pun meninggalkannya. Akhirnya, sang raja tampak marah kepada Yahya dan memerintahkan agar Yahya dipenjara. Kemudian raja itu pun memperkosa istri saudaranya. Anak perempuan wanita itu yang suka menari telah melihat Yahya saat ia berbicara dengan sang raja. Anak perempuan itu sangat tertarik akan ketampanan Yahya dan keagungan kepribadiannya. Ringkasnya, wanita yang ahli menari itu pun merasa jatuh hati kepada Yahya. Ia pergi menemui Yahya di penjaranya. Ia melihat keadaan Yahya dalam duduk sholat dan menangis. Wanita itu terus mengawasi Yahya saat beliau sedang sholat sampai selesai. Lalu ia meletakkan dirinya di bawah kaki Yahya dan memintanya agar mencintainya sebagaimana ia mencintai Yahya. Yahya menjawab bahwa di dalam hatinya tidak ada cinta lain selain cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita itu pun segera bangkit dari tempatnya dalam keadaan sangat berputus asa. Ia meninggalkan Yahya di dalam keadaan hatinya dipenuhi dengan kebencian kepadanya. Lalu ia pun segera kembali ke istana raja. Waktu isyak telah berakhir. Raja mulai meminum minuman kesukaannya, yaitu khamar. Kemudian wanita itu memberikan minum kepada raja. Makin banyaknya raja minum, sampai-sampai raja merasa bahwa kepalanya seperti balon besar dan ia sebentar lagi akan merasa terbang. Di sanalah wanita penari itu segera memakai pakaian tarian dan kembali kepada raja. Kemudian raja melihatnya dan ia merasa kepalanya bertambah besar. Dan wanita pun itu segera mulai menari. Lalu dipukullah sebuah rebana dan berbagai alat musik sehingga wanita itu tampak menari dan terasa sangat menikmati tariannya. Pada saat tarian ketujuh, ia pun berhenti, lalu membuka wajahnya sambil berkata kepada sang raja, "Wahai tuanku, aku ingin bertanya sedikit kepadamu." Sang raja yang sedang mabuk itu pun berkata, "Segala sesuatu yang kau inginkan akan kuberikan kepadamu sekarang juga." Wanita itu pun berkata, "Aku menginginkan kepala Yahya bin Zakaria." Mendengar perkataan itu, raja segera sadar dari mabuknya. Lalu ia merasakan ketakutan. Ia berkata kepadanya, "Mintalah kepadaku yang lain saja." Wanita itu pun berkata, "Aku menginginkan darah Yahya bin Zakaria." Wanita ini adalah simbol keburukan. Raja berkata sambil minum minuman keras, "Bunuhlah Yahya." Akhirnya, pemimpin pasukan raja mengeluarkan perintah kepada anak buahnya untuk menghabisi Yahya alaihissalam. Kemudian Yahya alaihissalam menemui ajalnya secara tragis dan meneguk madu syahadah. Injil Mata pada pasal yang ke-14 menyebutkan suatu riwayat sebagai berikut. Hirdus telah menangkap Yohana, lalu ia memasukkan ke dalam penjara karena Hirduya istri dari saudaranya. Sebab Yohana berkata kepadanya, "Engkau tidak boleh mengambilnya sebagai istrimu." Ia ingin membunuh Yohana, tetapi ia khawatir terhadap reaksi masyarakat karena mereka menganggapnya sebagai seorang nabi. Ketika diadakan acara kelahiran, Hirdus adalah seorang perempuan, anak Hirduya, menari di tengah-tengah para hadirin. Sehingga Hirdus merasa kagum. Karenanya, kemudian ia bersumpah bahwa apapun yang diminta penari itu pasti akan diturutinya. Kemudian wanita itu pun berkata, "Berikanlah kepadaku kepala Yohana." Sebetulnya raja itu keberatan, tetapi ia sudah terlanjur bersumpah dan disaksikan oleh orang-orang di sekitarnya.
Maka ia pun memerintahkan agar permintaan wanita itu dituruti. Kemudian kepala Yohana dikirim dari penjara dan diberikannya kepada gadis itu. Lalu gadis itu pun membawanya kepada ibunya. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.